Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya untuk minggu kemarin kita sudah bahas pertemuan pertama terkait dengan otonomi daerah. Untuk pertemuan kedua kali ini kita nanti akan belajar mengenai kedudukan dan juga peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Ya silakan disiapkan terlebih dahulu buku pelajaran, buku cetak, alat tulis, dan juga silakan dibuka halaman 105 untuk kalian simak semuanya. Baik, langsung saja tidak usah berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah seorang presiden. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintah harus menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kalian masih ingat kan apa itu desentralisasi, apa itu dekonsentrasi, dan juga apa itu tugas pembantuan? Dan juga tentunya kalian masih ingat peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah? Karena kita sudah bahas minggu kemarin. Ya, kalau ada yang sudah lupa, saya ingatkan lagi, undang-undang yang kita gunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan juga daerah. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah minimal memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi layanan, yang kedua adalah fungsi pengaturan, dan yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi layanan atau servicing function, di mana fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan juga diberi kesempatan atau kepercayaan dan lain sebagainya. Untuk fungsi layanan, misalkan kamu ke catatan sipil, kamu membuat KTP, pasti kamu diperlakukan dengan hal yang sama karena fungsi layanan itu tidak memihak kepada satu atau yang lainnya. Atau misalkan ketika kalian ke Polres membuat SIM, juga sama. Ketika kalian ke lembaga-lembaga administratif lain, pasti kalian diperlakukan sama dan juga kalian dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan dan juga memiliki hak yang sama dan tidak pilih kasih antara satu sama lain. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Seperti yang kalian ketahui, pemerintah ya membuat peraturan juga dalam menata kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Namun dalam membuat kebijakan, harusnya pemerintah lebih dinamis yang mengatur tentang kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Yang pertama adalah menyediakan infrastruktur secara ekonomi. Yang kedua adalah menyediakan barang dan juga jasa yang kolektif. Kemudian yang ketiga adalah menjembatani konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah menjaga kompetisi. Yang kelima adalah menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan juga jasa. Dan yang keenam adalah menjaga stabilitas ekonomi. Untuk pengertian lebih lanjutnya bisa dibaca di buku cetak masing-masing. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan, di mana fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, namun masyarakat dituntut aktif untuk melaksanakan apa-apanya sendiri dan juga mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Masyarakat tahu, masyarakat harus menyadari, dan masyarakat harus mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator saja dan juga motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan. Di lingkungan kita pasti selalu ada fungsi pemberdayaan, misalkan ada gotong royong, kemudian ada kerja bakti, kemudian ada posyandu, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berkenaan dengan fungsi pemberdayaan dalam masyarakat. Lah, tugas kalian untuk minggu ini adalah silakan kalian ceritakan fungsi pemberdayaan apa saja yang ada di lingkunganmu, ya. Minimal satu pemberdayaan, kemudian kamu ceritakan bagaimana fungsi pemberdayaan itu terjadi. Misalkan di lingkunganmu selalu ada gotong royong, misalkan selalu ada posyandu, misalkan di lingkunganmu fungsi pemberdayaannya selalu ada kegiatan kerja bakti, kemudian ada pengelolaan limbah, bank sampah, dan lain-lain bisa kamu ceritakan di sini. Walaupun sekarang ada yang namanya otonomi daerah, namun tidak seluruh kewenangan dari pemerintah pusat itu diserahkan kepada daerah. Masih ada kewenangan yang tidak diserahkan atau tidak dilimpahkan ke pemerintah daerah, dan itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Di antaranya kewenangan tersebut meliputi yang pertama adalah politik luar negeri. Tidak mungkin politik luar negeri itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang kedua adalah urusan pertahanan dan juga keamanan. Kemudian yang ketiga ada masalah justisi. Kemudian yang keempat ada masalah moneter. Dan yang terakhir kelima itu ada masalah terkait dengan agama. Itu merupakan kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan nasional dan juga pengendalian pembangunan nasional secara makro. Yang kedua adalah dana perimbangan keuangan. Yang ketiga adalah sistem administrasi negara dan juga lembaga perekonomian negara. Yang keempat adalah pembinaan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kelima adalah pendayagunaan sumber daya alam dan juga pemberdayaan sumber daya strategis. Dan yang terakhir adalah konservasi dan juga standarisasi nasional. Itu merupakan kewenangan lain dari 5 kewenangan pemerintah pusat. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi ada beberapa tujuan umum. Di antaranya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada memperhatikan pemerataan dan juga keadilan. Yang ketiga adalah menciptakan demokratisasi. Yang keempat adalah menghormati serta menghargai berbagai kearifan dan juga nilai-nilai lokal dan juga nasional. Dan yang terakhir adalah memperhatikan potensi dan juga keanekaragaman bangsa, tidak hanya tingkat lokal maupun tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan khusus dari kewenangan pemerintah pusat. Yang pertama adalah mempertahankan dan juga memelihara identitas serta integritas bangsa dan juga negara. Yang kedua menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara. Yang ketiga adalah menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Yang berikutnya yang keempat adalah menjamin pengadaan teknologi perangkat keras, perangkat lunak yang langka, canggih, mahal, dan juga beresiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan juga negara, seperti tenaga nuklir, tenaga satelit, penerbangan antariksa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. Yang keenam adalah menciptakan kreativitas inisiatif sesuai dengan kemampuan serta kondisi daerahnya. Dan yang terakhir adalah memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog serta terbuka dan transparan dalam mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri. Baik, itu saja materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk penugasan silakan bisa dikumpulkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap menggunakan masker apabila keluar rumah. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.